Kalau di atas huruf, diingat di atas huruf seperti ini, bentuknya bergaris seperti ini. Di atas huruf pasti itu dinamakan fathah. Diingat, pasti dinamakan fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Entah itu sa, ja, ha, a, ba, ta, seperti itu. Ada a-nya. Ini yang awalnya ketika harokat fathah berbunyi ja, namun ketika kasroh berbunyi apa di sini? Ya benar, ji, berbunyi ji, ada i-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat LEC yang beriman dan pencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengharokati huruf ini. Yang pada video sebelumnya kita sudah mengharokati huruf a, ba, ta. Sekarang mengharokati huruf sa, ja, dan ha. Ini bagi pemula. Diingat, ini bagi pemula. Supaya kalian cepat bisa belajar membaca Al-Quran dengan cepat, harus mengetahui metode ini. Dan kuncinya satu, harus fokus. Harus fokus, pikiran harus tenang. Intinya seperti itu, harus fokus. Dan kami menghimbau bagi kalian yang ingin belajar dengan sungguh-sungguh, silakan menjadi member kami dengan cara klik tombol gabung di bawah ini. Karena apabila kalian bergabung dan mengklik tombol gabung di bawah ini, kalian akan mendapatkan banyak fitur yang sangat-sangat bagus. Salah satunya mendapatkan video khusus bagi yang sudah bergabung dan mengklik tombol gabung. Dan juga ada prioritas apabila ada yang ingin ditanyakan, kami memprioritaskan bagi yang sudah bergabung. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan huruf sa, ja, dan ha. Sa, ja, dan ha. Ini bagi pemula. Bagi pemula, kita mulai yang dari fathah. Diingat, di video-video saya yang sebelumnya sudah tahu apa itu fathah. Apa itu fathah? Saya ingin menjelaskan sedikit. Karena di video saya sebelumnya kalian sudah tahu apa itu fathah, bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, bagaimana cara membacanya. Kita mulai. Fathah. Fathah ini bentuknya seperti ini, memanjang. Seperti ini. Fathah bentuknya seperti ini dan tempatnya di atas huruf. Di atas huruf di sini. Tempatnya fathah di atas huruf, bentuknya seperti ini. Itulah fathah. Cara membaca fathah harus ada a-nya. Contoh, saya harokati di atas semua. Saya harokati di atas semua. Kalau harokat seperti ini, berarti ini dinamakan fathah. Diingat, apabila harokatnya di atas semua seperti ini dan bentuknya seperti ini, berarti ini dinamakan fathah. Diingat, dinamakan fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Apanya yang berbunyi a? Seperti sa, ja, ha. Seperti itu. Contoh ini, sa pasti ada a-nya. Yang fathah pasti ada a-nya, pasti dibaca a. Cara membacanya sa, ini ada a-nya seperti ini, ada a-nya. Sa, itulah fathah. Mengapa ada a-nya? Karena ini fathah. Kalau fathah pasti terdapat bacaan a-nya. Sa, seperti itu. Sa. Yang kedua, ja.
ja, ja. Ini ada a-nya, pasti ada a-nya. Mengapa? Karena ini fathah. Fathah ini bentuknya seperti ini di atas huruf, dibaca ja, berarti ada a-nya. A. Ingat, kalau fathah bentuknya seperti ini di atas huruf, cara membaca fathah yaitu pasti ada a-nya. Entah itu sa, ja, ini pasti ini ada a-nya. Mengapa? Karena harokatnya di atas huruf, berarti ini fathah. Kalau fathah cara membacanya pasti ada a-nya. Ini apa? Ha. Nah, seperti ini, ada a-nya. Itulah fathah. Kalau fathah ciri-cirinya pasti ada a-nya. Ini selanjutnya, ini dibalik. Ini pasti ada a-nya. Ini pasti ada a-nya. Mengapa ada a-nya? Karena harokatnya harokat fathah. Berarti ini ja, pasti ada a-nya. Ja, ini kalau diharokat di atas semua pasti ada a-nya. Ja, seperti itu. Terus ini sama, ini pasti ada a-nya. Mengapa ada a-nya? Harokatnya di atas, fathah. Harokatnya di atas, bentuknya seperti ini, seperti garis memanjang, berarti ini adalah fathah. Cara membaca fathah yaitu berbunyi a. Ha. Berarti tulisannya seperti ini, ada a-nya. Terus selanjutnya ini pasti ada a-nya. Mengapa? Karena harokatnya di atas huruf, pasti ada a-nya. Sa. Kalau di atas huruf, diingat di atas huruf seperti ini, bentuknya bergaris seperti ini di atas huruf, pasti itu dinamakan fathah. Diingat, pasti dinamakan fathah. Cara membaca fathah yaitu harus berbunyi a. Entah itu sa, ja, ha, a, ba, ta, seperti itu, ada a-nya. Kita beralih ke kasroh. Apa itu kasroh? Kasroh yaitu adalah harokat yang bentuknya seperti fathah namun tempatnya di bawah huruf. Kalau fathah bentuknya bergaris di atas huruf, kalau kasroh bentuknya seperti fathah bergaris juga namun di bawah huruf. Bagaimana cara membaca kasroh? Cara membaca kasroh yaitu berbunyi i. Kasroh berbunyi i, kasroh berbunyi i, fathah berbunyi a, seperti itu. Kasroh berbunyi i, fathah berbunyi a, seperti itu. Kami harokati bawah semua karena ini kasroh, ini fathah, ini kasroh. Ini berbunyi i, kasroh, bentuknya seperti ini, Kalau fathah di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf, berarti ini kasroh. Kalau kasroh berbunyi i, berarti ini apa tadi? Sa. Ini sa. Berarti kalau berbunyi i, bagaimana ini di sini? Ya benar, fi, seperti itu. Fi, ada i-nya, sama, ada i-nya. Ini sama. Ini yang awalnya ketika harokat fathah berbunyi ja, namun ketika kasroh berbunyi apa di sini? Ya benar, ji, berbunyi ji, ada i-nya. Simple, sesimpel itu. Insya Allah mudah dipahami. Ingat, fokus. Tidak bisa meskipun metodenya baik, meskipun metodenya sangat mudah dipahami, sangat mudah dicerna, namun kalian tidak fokus, yang belajar tidak fokus, tidak akan bisa. Intinya satu, fokus. Terus selanjutnya, ini seperti ini. Apa tadi? Ha. Saya tulis. Berarti di sini apa? Kalau fathah harokatnya a, berbunyi a, berarti kalau kasroh berbunyi hi, seperti itu. Ha, hi, itulah perbedaannya. Ha seperti ini, kalau hi seperti ini. Itulah perbedaannya.
Kalau kasroh di bawah huruf, bentuknya memanjang, garis memanjang di bawah huruf, cara membacanya I. Kalau fathah di atas huruf, bentuknya memanjang, garis memanjang, tempatnya di atas huruf, cara membacanya berbunyi A. Ha, saja, lama, abata, saja, ha. Seperti itu. Tapi kalau kasroh, fijilimi, fijilimi, hei fiji. Seperti itu. Ini, saya harokati bawah semua. Berarti ini kasroh. Berarti kasroh. Kalau bawah kasroh, kalau atas fathah. Ini tadi apa? Hi. Mengapa dibaca hi? Karena kasroh. Diingat, karena kasroh. Mengapa dibaca i? Karena kasroh. Itulah alasannya. Kalau ada yang tanya, mengapa dibaca kasroh? Karena ini di bawah huruf. Kalau di bawah huruf berarti harus berbunyi i. Seperti itu. Hi. Hi. Ini. Fi. Sama. Fi harus berbunyi i. Fi karena di bawah huruf semua. Hei, fi, seperti itu. Ini yang terakhir, ji. Mengapa berbunyi ji? Ini ji kasroh di bawah huruf, bentuknya memanjang seperti ini, tapi di bawah huruf. Kalau fathah di atas huruf, kalau kasroh di bawah huruf. Kalau fathah berbunyi a, kalau kasroh berbunyi i. Itulah perbedaannya. Kalau bentuknya sama, fathah dengan kasroh bentuknya sama, cuma yang membedakan tempatnya dan cara membacanya. Kalau kasroh tempatnya di bawah, kalau fathah tempatnya di atas. Kalau kasroh cara membacanya berbunyi i, kalau fathah cara membacanya berbunyi a. Seperti itu. Kita lanjut yang dhamma. Dhamma tempatnya di atas huruf. Kalau dhamma tempatnya di atas huruf. Bentuknya seperti ini, seperti angka 9. Kita ulang. Bentuk dhamma seperti angka 9. Tempatnya di atas huruf di sini. Di atas huruf sama seperti fathah di atas huruf seperti ini. Namun bentuknya bukan begini kalau dhamma, seperti ini. Tapi di atas huruf kalau dhamma. Dan cara membaca dhamma yaitu dengan berbunyi u. Seperti itu, harus berbunyi u. Sudah bisa membacakan? Kira-kira sudah bisa membaca enggak? Coba dipikir, kira-kira bisa membaca enggak? Kalau saya harokati dhamma semua. Harokati dhamma, ini harokati dhamma, ini harokati dhamma. Kira-kira bisa membaca enggak? Tanpa ditulis sama saya, kira-kira bisa membaca enggak? Insya Allah mudah. Contoh ini yang awalnya fathah, harokat fathah, harokat di atas huruf, bentuknya seperti ini, berbunyi a. Tapi kalau dhamma seperti angka 9, tempatnya di atas huruf harus berbunyi u. Berarti ini cara membacanya fu. Itulah. Terus selanjutnya ju. Seperti ini, ju. Ada u-nya. Ini ada u-nya juga. Ju. Yang awalnya kasroh berbunyi i, ji, karena di bawah huruf kasroh harus berbunyi i. Sedangkan ini di atas huruf harus berbunyi u. Inilah dhamma. Ju, kalau dhamma berbunyi u, ini seperti angka 9. Ju di atas huruf. Ju. Ini hu. Ada u-nya. Pasti ada u-nya. Kalau dhamma pasti ada u-nya. Diingat. U. Hu. Kalau dhamma u. Cara membacanya hu. Ini. Awalnya kalau kasroh. Fi. Mengapa dibaca fi kalau kasroh? Karena berbunyi i. Kalau dhamma harus berbunyi u. Makanya dibaca fu. Seperti itu. Ini seperti angka 9, berarti ini yang awalnya kasroh berbunyi ji, karena kasroh, fathah berbunyi ja. Kalau ini berbunyi ji apa ja? Ju. Bukan ja, bukan ji, namun ju.
seperti itu. Ini sama, ini berbunyi hu. Mengapa dibaca hu? Karena ini dhamma. Kalau dhamma harokatnya di atas huruf, bentuknya seperti, kalau dhamma bentuknya seperti angka 9, harus berbunyi u, hu. Ini fathah berbunyi a, bentuknya seperti ini. Diingat, fathah berbunyi a, bentuknya seperti ini, dan tempatnya di atas huruf. Cara membacanya harus berbunyi a. Sa, ja, ha. Ja, ha, sa. Itu kalau fathah. Kalau kasrah bentuknya seperti ini, sama seperti fathah, bentuknya sama. Kalau bentuk sama, kasrah dengan fathah kalau bentuk sama. Tapi yang membedakan, kalau kasrah di bawah huruf, kalau fathah di atas huruf, kalau kasrah di bawah huruf. Dan kalau cara membaca kasrah yaitu harus berbunyi i. Fi, ji, hi. Hi, fi, ji. Seperti itu. Kita beralih ke dhamma. Kalau dhamma harus berbunyi u. Bentuknya dhamma seperti angka 9 di atas huruf. Diingat, harakat dhamma seperti angka 9 di atas huruf. Cara membaca dhamma dengan berbunyi u. Fu, ju, hu. Fu, ju, hu. Seperti itu. Ini harus ada u-nya. Kami memberikan PR sedikit dan tulis di kolom komentar. Misalkan tahu, tulis di kolom komentar. Maaf. Coba. Ini. Maaf. Seumpama ini saya harokati bawah, harokati atas. Harokati atas namun seperti angka 9. Ini saya harokati atas angka 9. Ini saya harokati atas juga, ini harokati bawah. Saya terangkan dulu. B. Mengapa dibaca B? Karena harokatnya kasroh. B. Karena harokatnya kasroh, harus berbunyi i. Otomatis harus berbunyi i. Mengapa? Karena harokatnya kasroh, di bawah huruf, bentuknya memanjang bergaris seperti ini. Ini ta. Mengapa dibaca ta? Ini karena ini fathah. Apa fathah? Fathah itu di atas huruf, bentuknya memanjang seperti ini, seperti garis, namun di atas huruf. Cara membacanya harus berbunyi a. Ta. Ini yang ini. Fu. Fu. Mengapa dibaca fu? Karena ini dhamma. Dhamma harus berbunyi u. Kalau dhamma harus berbunyi u. Mengapa harus berbunyi u? Karena ini dhamma, harokatnya di atas huruf. Bentuknya seperti angka 9. Ini, seperti angka 9 di atas huruf. Berarti berbunyi fu. Itulah dhamma. Kasroh, bi, berbunyi i. Fathah, ta, berbunyi a. Dhamma, fu, berbunyi u. Lanjutnya di sini, ini dibaca apa? Di atas huruf seperti angka 9. Dibaca u. U. Ini di atas huruf fathah. Berarti dibaca ba. Berbunyi a. Terus selanjutnya ti. 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 Mengapa dibaca ti? Karena kasroh, di bawah huruf. Harus berbunyi i. Ti. Seperti itu. Ini yang dimaksud saya, PR. Seumpama kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar, jawab di kolom komentar. Ini saya kasih harokat dan kalian yang menjawab dibaca apa. Ini silahkan dijawab. Silahkan dijawab di kolom komentar. Ini dibaca apa, yang ini dibaca apa? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga barokah.
Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa, ini dijawab. Cara membacanya bagaimana? Jawab di kolom komentar.